Apa sih definisi dari rekayasa genetika? Jadi, rekayasa genetika itu adalah proses manipulasi langsung terhadap materi genetik DNA pada suatu organisme untuk mengubah karakteristik tertentu. Teknik ini memungkinkan para ilmuwan untuk menambah, menghapus, atau memodifikasi gen dalam suatu organisme, sehingga menghasilkan sifat baru atau menghilangkan sifat yang tidak diinginkan dari suatu organisme tersebut. Rekayasa genetika merupakan salah satu bentuk dari penerapan bioinformatika, di mana bioinformatika berfungsi sebagai fondasi untuk menganalisis data biologis, mendesain eksperimen, dan memvalidasi hasil. Bioinformatika juga membantu dalam merancang tanaman transgenik yang lebih produktif dan tahan terhadap kondisi lingkungan yang ekstrim. Proses-proses rekayasa genetika mencakup 5 proses. Yang pertama, isolasi gen. Gen yang diinginkan diambil dari organisme sumber menggunakan enzim khusus, seperti enzim restriksi. Yang kedua, penyisipan gen. Gen tersebut disisipkan ke dalam vektor seperti plasmid bakteri atau virus untuk memperbanyaknya. Yang ketiga, transformasi organisme target. DNA rekombinan dimasukkan ke dalam sel organisme target melalui metode seperti mikroinjeksi, elektroporasi, atau penggunaan bakteri sebagai vektor. Yang keempat, ekspresi gen. Organisme target diinduksi untuk mengekspresikan gen baru dan menghasilkan protein atau sifat yang diinginkan. Terakhir, ada seleksi dan uji coba. Organisme hasil modifikasi diuji untuk memastikan bahwa gen baru berfungsi dengan baik tanpa efek samping yang merugikan. Contoh-contoh penerapan pada bidang kesehatan dan pengobatan, pertanian, industri, dan juga lingkungan. Pada bidang kesehatan dan pengobatan, produksi insulin manusia menggunakan bakteri yang telah direkayasa, pengembangan terapi gen untuk mengobati penyakit genetik seperti anemia sel sabit, dan juga vaksin berbasis mRNA seperti vaksin COVID-19. Pada bidang pertanian, tanaman transgenik seperti padi tahan kekeringan atau jagung tahan hama, dan pengembangan tanaman dengan kandungan nutrisi lebih tinggi seperti golden rice yang kaya akan vitamin A. Pada bidang industri, produksi enzim industri seperti lipase untuk deterjen dan amilase untuk makanan, dan pengembangan mikroorganisme penghasil bahan bakar hayati seperti bioetanol. Pada bidang lingkungan, mikroorganisme yang telah direkayasa untuk membersihkan polutan, dan juga organisme pemecah plastik untuk mengatasi masalah limbah plastik. Keuntungan dan tantangan. Keuntungan meliputi meningkatkan hasil dan kualitas produksi pangan, memungkinkan pengobatan penyakit yang sebelumnya sulit diatasi, dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dengan solusi yang lebih ramah dan lingkungan. Tantangan, masalah etika terutama dalam memodifikasi genetik manusia atau organisme hidup, resiko lingkungan seperti penyebaran organisme hasil rekayasa ke ekosistem alami, dan resistensi masyarakat terhadap produk hasil rekayasa genetika. Berbeda dengan metode virus non-aktif, metode ini menggunakan virus yang masih hidup namun relatif lebih lemah, seperti adenovirus yang menyebabkan pilek. Virus lemah tersebut kemudian digunakan sebagai tumpangan bagi materi genetik COVID-19 yang akan digunakan oleh sistem imun untuk menciptakan kekebalan tanpa harus mengekspos tubuh terhadap bahaya dari virus corona yang asli. Dan selanjutnya, metode yang paling banyak dibicarakan dan yang termutakhir di antara vaksin-vaksin yang ada, yaitu vaksin mRNA yang digunakan oleh Pfizer dan Moderna. Cara kerja vaksin ini lumayan keren, jadi dengarkan baik-baik. Di dalam COVID-19, terdapat suatu protein yang sangat penting,
Protein ini digunakan oleh COVID untuk memasuki sel tubuh manusia dan membuatnya lebih mudah menular. Anggap saja ini sebagai senjata yang membuat COVID terlalu overpowered. Nah, logikanya adalah jika kita dapat membuat tubuh kebal terhadap dari DNA COVID yang mengandung blueprint untuk protein ini, dan kemudian merubah blueprint tersebut menjadi instruksi bagi sel tubuh untuk membuat proteinnya. Instruksi ini dikenal sebagai mRNA, dan mRNA inilah vaksinnya. Lalu, mengapa kita ingin sel tubuh membuat protein ini? Bukannya itu berbahaya? Tidak sama sekali. mRNA ini aman karena hanya mengandung instruksi untuk membuat protein itu saja dan tidak mengandung virus corona sepenuhnya yang mulai membuat protein ini yang kemudian akan ditanggapi oleh sistem imun. Setelah sistem imun berhasil menghancurkan protein ini, dia akan tetap ingat cara melawannya sehingga membuat dirimu kebal terhadap COVID-19.